marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara pada pagi hari ini, dalam acara pengimbasan kepala sekolah dan guru dalam pembelajaran mendalam di SMP Negeri 1 Muara Telang. Yang terhormat, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Muara Telang, Bapak Elvan SPD, yang terhormat Bapak Made Suratnya, dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha yang kami hormati. Izinkan saya pada pagi hari ini membacakan urutan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pengarahan kepset, yang keempat acara inti, yang kelima penutup, yang keenam doa, dan yang ketujuh makan-makan bersama. Untuk yang pertama, marilah kita buka pada acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut menjadikan acara pada pagi hari ini atau siang hari ini menjadi berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Siti Nurasia SPD. Kepada beliau kami persilakan. Silakan berdiri Bapak Ibu guru, mohon berdiri. Silakan duduk kembali. Acara yang ketiga, pengarahan kepala sekolah kepada Bapak Ervan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Ibu Dewan Guru, tenaga staf yang hadir pada hari ini. Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama mendapatkan nikmat rahmatnya dan kita dalam keadaan sehat sehingga kita dapat beraktivitas ya seperti biasa dalam kegiatan kita untuk mencerdaskan bangsa. Selawat dan salam semoga selalu tercurah di hati kita Nabi Muhammad SAW, begitu berangkatnya dilimpahkan kepada keluarganya, sahabatnya hingga pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu,
guru yang saya hormati, baru-baru ini kita sekolah kita ya itu mengikuti berbagai kegiatan ya untuk puding itu Pak Mahdi yang berangkat, dan untuk pengimbasan kegiatan PM pembelajaran mendalam ini di samping Bapak juga ada 2 orang guru yang saya tugaskan, yaitu Pak Muslim dan Ibu Ayatop ya, Ibu Ayah. Dalam kesempatan ini untuk berbagi pengalaman ya, ilmu yang ada itu harus diimbaskan, harus disampaikan pada khususnya kawan-kawan seprofesi punian pelajaran mendalam. Apa selama ini kita belum dalam ya, makna dalam itu apa ya, belum jeru jompleng bangku Pak menilai. Pak Musnil dengan Bu Ayah nanti nunjuk ke sebentar ya pengalamannya ya. Saja bila itu beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terakhir guys, Pak Musnil dengan Bu Ayah ke depan. Pak Madi kita di sini Bapak Madi. Dia nak utuh. Dulu nak. Demikian pengarahan dari Kepala Sekolah Bapak Epan, SPD, MPD, MSI. Selanjutnya adalah acara intinya yaitu pengimbasan guru dalam pembelajaran mendalam atau tentang pembelajaran mendalam yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Siti Hayato SPD GL. Kepada Bu Ayah kami dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Epan SPD MSI, yang saya hormati Bapak Wakil Kurikulum, Bapak Imaje Suratnya SSI, yang saya hormati Bapak Wakil Kesiswaan Bapak Saiful Hadi SPD, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf tata usaha yang sudah sempat hadir pada kegiatan pada pagi hari ini. Baiklah, terima kasih, puji syukur saya ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dalam tidak ada kendala apapun. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW agar nanti di akhir hayat kita bisa mendapatkan syafaatnya. Dan pada hari ini saya berdiri di sini. Saya dan Bapak Musnil kemarin mengikuti pelatihan mendalam. Kami sudah mendapatkan materi dari fasilitator. Itu sudah 5 hari, namun itu baru proses Bapak Ibu, belum selesai karena kami akan ada kegiatan on selama 3 kali lagi, kemudian nanti terakhir akan adain lagi 4 hari. Nah itu masih proses, namun saat sekarang sudah menjalani materi 5 hari, itu ada tugas kami dari sana, PR, yaitu pengimbasan kepada guru-guru, kemudian ke anak-anak juga. Karena hasil dari kami pelatihan kemarin akan diterapkan di kelas juga, dan itu juga dibuat video. Kemudian sebelumnya mohon maaf, saya berdiri di sini bukan maksud saya untuk menggurui Bapak Ibu ya, karena saya mengingat bahwa memang saya muda, bisa dibilang paling muda walaupun banyak Bapak Ibu guru juga yang seumuran dengan saya. Namun kami hanya
menjalankan tugas yaitu menginformasikan atau mentransfer apa ilmu yang sudah kami dapatkan. Seperti itu. Nah, saya perkenalkan dulu. Nama saya Siti Harto. Ini foto saya. Mana fotonya? Mana fotonya? Fotonya mana ya? Ini Bapak Ibu. Sudah kenal semua ya Bapak Ibu ya. Single bang. Masih ada apa ini? Nah, apa itu pembelajaran mendalam? Apa Bapak Ibu sudah pernah mendengar mengenai pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum ya Bapak Ibu, namun dia itu pendekatan agar lebih sempurna lagi dalam kita merancang pembelajaran ke anak-anak. Ya, kurikulum kita tetap sama, kurikulum merdeka, namun pembelajaran mendalam itu pendekatan kita lagi, cara kita agar lebih maksimal untuk dalam pembelajaran proses belajar mengajar. Nah, pembelajaran mendalam ini pendekatan pendidikan holistik yang menciptakan suasana belajar berkesadaran, bermakna dan menggembirakan dengan fokus pada pengembangan potensi peserta didik secara terpadu melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Tujuannya apa? Bukan sekedar menghafal Bapak Ibu, namun kita sebagai guru ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, memahami konsep secara mendalam, menghubungkan dengan konteks nyata kehidupan mereka, dan mengaplikasikannya untuk pemecahan masalah. Nah itu inti dari pembelajaran mendalam. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pola pikir, kemudian kerangka dalam pembelajaran, dan prinsip pembelajaran. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Musnil. Itu nanti akan menjelaskan mengenai lanjutan dari saya, pengalaman belajar, asesmen, dan perencanaan. Nah, pola pikir itu adalah segalanya. Mengapa pola pikir itu segalanya? Karena awal mulai dari apapun yang kita lakukan itu adalah dari pola pikir kita. Pola pikir kita itu akan mendikte apa yang akan kita lakukan, tindakan kita, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah kita melakukan tindakan sesuai dengan pola pikir kita, yang akan kita lakukan itu akan menentukan hasil yang diperoleh pada akhirnya nanti. Nah, jadi maka perlulah pola pikir kita, yaitu pola pikir yang bagus, agar nanti tindakannya yang kita lakukan dan hasil yang akan kita dapat itu juga akan bagus begitu. Kemudian pola pikir kita ada dua, yaitu pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Ini bisa disingkat Bapak Ibu menjadi PPT dan PPB, biar tidak terlalu panjang ya. Nah, pola pikir tetap ini yang mungkin selama ini kita pakai, khususnya saya memakai pola pikir tetap kita semua yang mungkin Bapak Ibu. Nah, dalam pelajaran mendalam ini kita diarahkan atau kita dituntut untuk menjadi seorang yang mempunyai pola pikir bertumbuh. Perbedaannya apa? Misalkan dalam challenge, dalam tantangan. Kalau kita diberi tantangan, misalkan di siswa itu ada siswa yang nakal atau susah dikasih tahu. Nah, kalau kita selama ini kita menghindar, dialah sajalah siswanya seperti itu, lagi pula juga bukan anak saya misalkan kan, atau sudahlah yang penting sudah diomongin. Nah, itu namanya menghindar. Tapi tidak, dengan pola pikir bertumbuh, kita menerima memang itu siswa kita dan kita berusaha bagaimana biar mereka bisa dengan cara masing-masing. Karena apa? Setiap siswa memang beda ya Bapak Ibu ya. Di kelas saja banyak sekali karakter yang kita temuin. Nah, itu kita sesuaikan dengan mereka. Kemudian ada obstacle, yaitu rintangan. Nah, rintangan misalkan kita menemui rintangan saat kita menghadapi siswa. Ada siswa yang masih kurang sulit membaca walaupun sudah SMP Bapak Ibu ya. Nah, kita menyerah, sudahlah, memang sudah dari dulu kayak gitu misalkan. Jadi SD-nya sudah seperti itu. Nah, tidak, tapi kita berupaya untuk menjadi pola pikir yang bertumbuh, yaitu
bertahan. Bagaimana caranya biar anak itu bisa nih, walaupun kemarin tidak bisa, tahun lalu sekarang harus bisa, seperti itu. Nah, kemudian effort atau usaha. Usaha apapun yang kita lakukan, baik itu dalam proses pembelajaran maupun usaha kita dalam hal keguruan, itu ada mubazir. Kalau kitanya pola pikirnya tetap, itu akan namanya mubazir. Dan jika pola pikirnya peluang, pola pikirnya bertumbuh, itu menjadi peluang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, misalkan kemarin juga waktu saya disuruh dengan Pak Mustir untuk pelatihan mendalam, saya masih berpola pikir tetap karena saya merasa saya tidak bisa, saya tidak mampu ya. Saya tidak bisa, saya merasa nanti saya tidak bisa, tidak punya kawan dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah saya ke sana, ternyata itu menjadi peluang bagi saya dalam mengembangkan potensi saya. Itu menjadi peluang untuk saya. Saya berpikir menjadi pelan-pelan saya mempunyai pola pikir bertumbuh gitu. Kemudian kritik yaitu serangan. Serangan jika kita berpola pikir tetap, itu akan kita berpikir itu sebuah serangan, bukan sebuah informasi. Misalkan kita jadi guru, kita merasa terancam ya oleh guru lain, atau misalkan kita jadi siswa, misalkan kita merasa tidak bisa mendidik siswa seperti itu, atau misalkan dari guru kita merasa dijauhin atau bagaimana ada masalah, nah itu. Tetapi kalau kita berpola pikir bertumbuh, itu adalah suatu informasi. Misalkan kita diberi kritikan dari guru ataupun dari siswa, kita menerima masukan, berarti itu nanti akan menjadi informasi untuk kita agar menjadi guru yang lebih baik lagi, seperti itu. Bukan malah kita merasa terserang, bapak itu gini, harusnya mereka kok bisa ngomongin kita kayak gitu, berarti kita harus tidak seperti itu, berarti itu buruk, seperti itu. Nah, begitu juga dengan success order, ini ancaman. Kalau kita berpola pikir tetap, ini ada suatu ancaman. Tapi jika kita berpola pikir bertumbuh, itu suatu inspirasi, ya. Kurang lebih sama dengan yang serangan dan informasi tadi. Kita merasa suatu ancaman, berada di sekolah itu bukan menjadi loss atau slow, kita merasa terancam, tidak bisa seperti ini, tidak bisa seperti itu. Kita tetap, pikiran kita hanya sebatas itu saja. Namun jika kita memiliki pola pikir bertumbuh, kita akan punya banyak inspirasi. Jadi kalau kemarin kita gagal, itu menjadi inspirasi bahwa kita harus bisa memperbaiki. Nah itu, jadi pola pikir perbedaannya seperti itu kurang lebih Bapak Ibu ya. Nah kemudian ada suara pola pikir juga, pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Dari suara pola pikir tetap itu akan menimbulkan kekhawatiran menghadapi sesuatu, kekhawatiran menghadapi tantangan dan kesulitan. Jika kita berpola pikir bertumbuh, kita akan menimbulkan optimis dan menghadapi tantangan dan kesulitan itu. Dalam menghadapi tantangan dan kesulitan itu, apapun yang kita lakukan atau pekerjaan apapun itu, jika kita berpola pikirnya tetap, karena khawatir bisa tidak, kemudian selesai tidak ya tugasnya, atau nanti bisa ngerjainnya tidak, atau apapun itu yang kita hadapi, baik itu dalam tugas guru maupun ke siswa. Tapi jika kita memiliki suara pikir bertumbuh, kita akan menimbulkan optimis, saya bisa, saya jadi guru, saya bisa, apapun itu tugas saya bisa, menghadapi anak sebagaimanapun saya bisa. Itu kita harus memiliki yang optimis, tidak pesimis, tidak nyerah gitu saja Bapak Ibu. Nah ini contohnya dari suara pola pikir tetap. Ini saat kalau kita gagal, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Itu kalau kita merasa gagal ya, saya disuruh A, misalkan pekerjaan A, saya gagal berarti saya tidak bisa, berarti seperti itu, nyerah begitu saja. Namun jika kita mempunyai pola pikir bertumbuh, saat kita gagal kita harus belajar, coba lagi sampai kita bisa. Itu jika sudah melakukan hal tidak bisa, gagal, saya tidak bisa, tidak.
Tapi saat kita gagal ya saya harus mengulanginya, belajar lagi dan mencoba lagi sampai bisa. Kemudian saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab resikonya akan gagal. Tapi jika di pola pikir bertumbuh, itu menerima pekerjaan yang belum pernah dikerjakan adalah peluang dan belajar mengembangkan potensi diri. Contohnya ya seperti kemarin ini, saya melakukan pelatihan mendalam itu, saya rasanya ini menolak awalnya ya Bapak Ibu ya, karena saya disuruh dikirim dari sekolah. Namun bagaimanapun itu sudah menjadi tugas saya. Saat itu saya masih berpola pikir tetap memang. Tapi seiring berjalan waktu, oh berarti memang ini memang jalan saya, atau bisa dibilang takdir saya lah memang mengikuti pelatihan itu, dan itu menjadi peluang bagi saya belajar. Saya sangat belajar banyak di sana Bapak Ibu, karena perkumpulan guru-guru di sana itu sudah sangat luar biasa sekali menurut saya, apalagi fasilitator yang memberi materi kepada kami. Kemudian kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga harus dihindari demi menjaga nama baik. Nah itu jika kita masih berpola pikir tetap, tapi jika kita sudah berubah menjadi pola pikir bertumbuh, kesalahan itu menjadi sebuah proses untuk peluang, untuk meningkatkan potensi diri. Jadi kita akan berkembang jika kita berpikirnya tidak yang tetap ya, kelemahan saya tidak bisa sudah jadinya. Tapi saya tidak bisa, saya belajar karena saya harus bisa, seperti itu ya. Kemudian saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk bidang lain. Tapi jika kita berpikir di pola pikir bertumbuh, saya bisa belajar apapun yang saya mau, termasuk hal yang sangat sulit. Nah itu, apalagi kita di sini sebagai guru mata pelajarannya berbeda-beda Bapak Ibu ya. Saya misalkan guru bahasa, nah saya merasa saya hanya bisa di bidang bahasa saja. Namun saat saya disuruh atau ditugaskan atau apapun itu dalam bidang lain, saya merasa saya tidak bisa karena bukan bidang saya. Itu sangat tidak tepat. Alangkah baiknya jika kita apapun itu tugasnya, apapun itu pekerjaan, walaupun tidak di bidang kita, tidak di bakat kita, itu kita mencoba berusaha seperti itu. Dan yang terakhir, kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya dan faktor untuk menentukan sukses itu kalau di pola pikir tetap. Tapi kalau di pola pikir bertumbuh, untuk menentukan sukses itu ya belajar dan berusaha. Walaupun kita punya kecerdasan, kemampuan, kita pintar, tapi kita tidak belajar, kita tidak berusaha, sama saja ya. Kita mempunyai kepintaran, mempunyai kecerdasan, tapi kita tidak selalu berusaha dan belajar lagi untuk menambah ilmu. Karena sampai kapanpun memang kita hidup ini untuk belajar. Saya pernah mendengar sampai kapanpun, sampai kita tua pun kita masih belajar. Tapi belajarnya sesuaikan dengan umur atau profesi kita, seperti itu. Tapi kita masih tetap belajar, apalagi masih anak-anak ya. Nah itu contoh dari pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Nah kemudian komunitas belajar, kita bisa menerapkan pola pikir tadi itu dalam membangun komunitas belajar merupakan fondasi utama untuk mengembangkan PBB, pola pikir bertumbuh tadi. Di sekolah yang terjadi beberapa macam, yaitu guru dengan murid saat kita dari proses pembelajaran, guru dengan orang tua, dan kolega atau sesama teman sejawat. Nah itu kita bisa berkolaborasi. Ini termasuk juga dengan guru wali kemarin. Nah itu kita bisa gunakan. Guru dengan murid, berarti kita saat di kelas. Kemudian kita bisa berusaha juga dengan berkoordinasi dengan orang tua wali, orang tua murid, dan guru-guru sejawat. Misalkan kita ke kelas, kita menemukan siswa yang memang susah, kita bercerita dengan teman sejawat. Nah, itu mencari solusi, bukan hanya ya anak ini seperti ini susahnya di kelas 7A, 7B misalkan. Tapi tidak ada solusi, tidak ada ininya. Jadi maksudnya di sini komunitas belajar ini untuk mencari bagaimana ya biar anak itu bisa, biar dalam proses pembelajarannya juga sukses, atau anak itu menjadi seperti kawannya, mempunyai hal atau hasilnya itu ada, seperti itu. Nah itu mengenai PPT dan PBB, pola pikir bertumbuh dan pola pikir berkembang. Jadi dalam pembelajaran mendalam ini kita didorong atau ini kan untuk
menjadi guru yang memiliki pola pikir bertumbuh, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, agar Bapak Ibu mudah mengingat apa sih perbedaan pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh, saya ada tepuk PPT dan tepuk PBB namanya, ya. Mohon bagaimana ya Bapak Ibu untuk berdiri sebentar. Saya akan menampilkan contohnya. Topik PPT tidak mau, tidak bisa, ya sudahlah. Sekarang PBB coba. Tepuk PBB, bukan tidak, tapi belum. Coba lagi. Kan bisa ya? Tapi bisa, bukan sekarang saja ya. Ya. Tidak, tidak mau, tidak bisa. Tuh, ya sudahlah. Ya, tidak mau, tidak bisa, ya sudahlah. Kalau PBB bukan tidak, bukan tidak, tapi belum, coba lagi seperti itu. Topik PPT tidak mau, tidak bisa, ya sudahlah. Sekarang tepuk PBB, bukan tidak, tapi belum. Coba lagi ya, nah itu ingat ya Bapak Ibu ya. Kalau kita berpola pikir bertumbuh, kita merasa tidak bisa, tidak mampu. Tapi kalau kita berpola pikir bertumbuh, kalau kita berpola pikir tadi, kalau kita berpola pikir bertumbuh, kita itu bukan tidak, tapi belum. Jadi harus dicoba lagi, seperti itu. Nah itu yang pola pikir. Sekarang kita lanjutkan. Nah Bapak Ibu, ini selanjutnya ada 8 dimensi profil lulusan. Ini disertakan saat kita membuat PPM. Jadi sekarang bahasanya PPM. Kalau dulu itu bahasanya RPP, terus berubah menjadi modul ajar. Sekarang bahasanya PPM, perencanaan pembelajaran mendalam. Nah ini ada 7, ada 8, maaf ya, ada 8. Yang pertama, kita menerapkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa sebelum belajar, kita berdoa dulu. Nah itu sudah cukup untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang kedua, kewarganegaraan. Kita memberikan anak agar menjadi individu yang memiliki rasa cinta tanah air, untuk menghargai keberagaman budaya dan toleransi kepada sesama, seperti itu ya, kepada teman maupun kepada guru. Nah itu biasanya kalau kewarganegaraan sudah akan muncul dalam pembelajaran apa? Kalau kewarganegaraan PPKN ya. Kemudian yang ketiga itu penalaran kritis. Nah, jadi saat kita belajar atau proses pembelajaran mengajar di kelas, itu kita membantu atau mendorong anak, membimbing anak agar berpikir logis, analitis dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk penyelesaian masalah. Gitu. Masalah apa? Masalah dalam pembelajaran kita. Apapun itu mata pelajaran Bapak Ibu ya. Saat misalkan kita memberikan tugas kelompok ataupun tugas individu, nah itu kita menuntut anak untuk berpikir atau bernalar kritis. Kemudian kreativitas. Nah, anak-anak harus mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, dan mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Nah itu kreatif.
dalam hal apapun ya. Kalau dalam pelajaran saya bahasa Indonesia berarti kreatif, misalkan dalam pembuatan puisi seperti itu ya, karena memakai imajinasi mereka, dan pembuatan teks-teks bacaan seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, kolaborasi. Ini mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain, secara gotong royong mencapai tujuan bersama. Ini bisa diterapkan saat kerja kelompok. Nah, itu kan ada kolaborasi antara siswa di kelas itu. Kemudian kemandirian. Nah, individu mampu bertanggung jawab atas proses dan hasilnya sendiri. Baru itu bisa diterapkan pada saat belajar mandiri atau mengerjakan tugas secara individu seperti itu. Nanti akan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatifnya. Oh, saya menjawabnya seperti ini, misalnya membuatnya ya. Tuh. Kemudian yang ketujuh, kesehatan. Individu memiliki fisik yang prima, bugar, sehat, dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Gitu. Kita juga mengingatkan anak untuk menjaga kesehatannya. Karena saya lihat di sekolah kita ini banyak anak-anak yang suka sakit-sakitan juga, dikit-dikit sakit, ya, itu puskes lah, apa segala macam. Nah, itu kita menuntut atau membimbing anak agar menjaga kesehatannya, olahraga, sarapan di rumah, ya, apalagi guru PJOK ya. Nah, itu harus sering memberikan anak motivasi untuk kesehatannya. Kemudian komunikasi yang terakhir, yaitu individu memiliki kemampuan komunikasi antar pribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi untuk menyatakan ide dan gagasan dan informasi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, itu mampu berkomunikasi ya, komunikasi antara teman dan kepada guru. Misalkan disuruh meminta pendapat, siapa yang bisa mengutarakan pendapat mengenai materi kita. Nah, itu siswa mampu menyampaikannya. Itu namanya komunikasi yang baik. Nah, dari ke-8 dimensi profil lulusan ini, tidak selalu saat kita membuat TPM tidak semuanya ada, tapi paling tidak ya setengah, 4 atau 5 ini menjadi panduan kita Bapak Ibu. Jadi tidak harus semuanya, karena tidak akan selalu muncul semuanya ini. Misalkan dikasih tugas kemandirian, tidak akan ada muncul kolaborasi, karena malah kita menantang anak kan, melarang anak untuk contekan, misalkan diskusi kan tidak boleh, jadi akan munculnya kemandirian. Jadi seperti itu. Ini 8 ini tidak harus semua, namun paling tidak kita akan menanamkan ini semua dimensi pembelajaran mendalam ini. Setiap PPM maksud saya ya, tapi setiap hari kita belajar ya kita menanamkan 8 dimensi profil lulusan. Ini patokan untuk membuat PPM Bapak Ibu. Nah, kemudian ada kerangka pembelajaran. Nah, setelah kita membuat identitas nama kita, kelas yang akan kita ajar itu kan saat kita membuat RPP dulu ya. Nah, kemudian kelas berapa, kemudian materi apa. Nah, itu sekarang ini Bapak Ibu, praktek pedagogis, lingkungan belajar, kemitraan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Sebab sekarang tidak dimunculkan lagi CP. Kemarin ada yang membuat pakai CP itu sudah dibilang ya, karena sekarang tidak menggunakan CP lagi. Tapi ini kita harus menyertakan ini pada bagian awal. Penggunaan model, yang praktek pedagogis ini model dan metode yang akan kita pakai. Model apa? Bisa PBL, bisa proyek, bisa berbasis masalah dan apapun itu. Ini disertakan dan kita diberikan uraiannya. Kita memakai itu mengapa seperti itu. Nah, ini praktek pedagogis ini uraiannya ya, bisa berbasis inquiry, bisa berbasis proyek, berarti menghasilkan sesuatu ya Bapak Ibu ya. Kemudian berbasis masalah, kita memberikan masalah kepada anak, kolaboratif, berdifferensi juga bisa masuk dan sebagainya. Namun walaupun kita menggunakan apapun itu, kita tetap mencantumkan atau kita tetap mempelajari dalam pembelajaran mendalam. Menerapkan pembelajaran mendalam itu, apapun itu metode atau model yang kita pakai itu tetap harus dalam pembelajaran mendalam. Nah, kemudian kemitraan pembelajaran. Nah, setelah pedagogik itu ada kemitraan pembelajaran dalam ruang lingkup sekolah. Ini bisa kita mengaitkan, ini maksudnya ya, mengaitkan pada kepala sekolah atau guru atau peserta didiknya langsung. Nah, pada guru kita kadang selama ini tidak
mengaitkan kepada sesama guru ya, walaupun kita berbeda mata pelajaran, kita dianjurkan untuk lintas mata pelajaran juga. Oh, ada kaitannya nih pelajaran kita hari ini, ada kaitannya dengan pelajaran IPA karena ini. Nah, seperti itu mengaitkan Bapak Ibu. Kemudian misalkan dalam pelajaran ini, kayak misalkan saya pembuatan pantun atau puisi. Nah, itu ada kaitannya. Misalkan dalam pelajaran agama, kalian bisa membuat puisi atau pantun dalam religius, keagamaan. Berarti tentang hal-hal agama kalian. Nah, itu bisa dikaitkan. Kemudian kalau IPA, nanti kalian mencari alam, tentang alam. Kalau puisi kan ini ya, kayak saja yang bagus, bahasa-bahasa indah gitu ya. Nah, alam-alam itu bisa dikaitkan juga. Tuh contohnya. Kemudian selain itu masyarakat juga, orang tua, komunitas, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, budaya dan lainnya. Nah, kita juga bisa menggunakan kemitraan pembelajaran ini ke orang tua. Sudah pasti ya, kita harus berkolaborasi dengan orang tua. Bagaimana nih anak kita atau anak-anak Bapak Ibu ini agar proses belajarnya benar dan mempunyai hasil belajar yang maksimal. Kemudian komunitas atau tokoh masyarakat, organisasi keagamaan ya, lingkungan-lingkungan sekitar sekolah juga itu. Kemudian lingkungan belajar ini mendukung budaya belajar, mengembangkan terciptanya iklim belajar aman, nyaman, dan memuliakan untuk pembelajaran yang kondusif. Nah, ini bisa di ruang fisik maupun di ruang virtual. Ruang fisik apa Bapak Ibu? Ruang fisik berarti contohnya ruang kelas, apalagi yang ada ruangannya, lab seperti itu, atau perpustakaan. Kita bisa menggunakan, jadi tidak hanya di kelas saja ya, anak-anak bosan juga. Nah, itu bisa dikaitkan dengan ini lingkungan yang lain-lainnya, atau ruang seni jika kita punya ada, atau ruang-ruangan lainnya yang kita ada di sekolah ini. Jadi tidak menutup tentang itu di kelas saja ya, sesuaikan dengan materi yang akan dipelajari di hari itu. Kemudian ruang virtual ini daring atau misalkan tugas luar, tidak di sekolah. Misalkan kemarin saya tahu ada pelajaran seni atau prakarya ya Ibu Asia ya. Kemarin dikasih tugas untuk mencari kuliner ya, kuliner sekitar sekolah kita ya. Ya informatika itu mencari wawancara. Nah, itu jadi itu juga lingkungan belajar di ruang di luar sekolah. Itu termasuk lingkungan, juga bisa termasuk ke kemitraan belajar. Nah, yang keempat terakhir pemanfaatan digital. Nah, di pelajaran mendalam Bapak Ibu ini kita memang harus atau diharuskan menggunakan digital, apalagi dengan zaman modern sekarang ini ya. Kita cuma belajar ceramah saja atau menulis itu sangat tidak mendukung dalam pembelajaran mendalam. Makanya kita dianjurkan untuk pemanfaatan digital dalam perencanaan pembelajaran maupun pelaksanaan atau asesmennya juga. Kita bisa memakai apa yang kita bisa fokus misalkan, atau PPT paling tidak, atau misalkan kemarin ada contoh dari guru-guru lain juga, itu dikasih gambar dalam bentuk PPT, itu banyak isinya ya, seperti ini saja, bisa gambar, bisa menampilkan video. Kemudian ada beberapa sekolah itu yang ternyata ada yang disuruh membawa HP juga pas pada pelajaran itu, misalkan dikirim link nih, nah kemudian suruh membuka bagaimana nih pendapat kalian mengenai video yang bapak atau ibu itu juga bisa. Tapi memang tidak boleh, namun pada saat pembelajaran tertentu saja. Tuh. Nah, yang kemudian saya akan menjelaskan mengenai prinsip pembelajarannya. Prinsip pembelajarannya ada 3. Kita dituntut untuk mempunyai berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Berkesadaran itu apa? Nah, sebuah proses di dalamnya akan selalu ada tantangan, hambatan, kesulitan. Namun siswa dihadapi seringkali murid melakukan kesalahan bukan mengalami kegagalan. Namun peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk belajar yang aktif dan mampu merealisasi diri. Kemudian siswa juga termotivasi untuk belajar dan mengembangkan strateginya tujuan itu. Jadi kita dituntut untuk berkesadaran. Ya, seperti itu. Nah, kemudian berkesadaran ini siswanya ya, saat kita ngajar itu kita mengupayakan bagaimana siswa ini sadar kita masuk, siswa belum siap belajar, dia tidak.
Bapak Ibu suka menemukan siswa seperti itu? Iya, bahkan buku saja belum dibuka, baju masih keluar, itu namanya siswa tidak memiliki kesadaran. Itu. Kemudian selanjutnya, ini contohnya berkesadaran. Kalau siswa sadar, siswa akan fokus, nyaman, kemudian dianya mempunyai kesempatan untuk menentukan pilihan, keterlibatan peserta didik, dan keterbukaan untuk kita dan keingetahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Itu kalau mereka sadar bahwa mereka ini memang ke sekolah mau belajar, seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Bukan ke sekolah, yang penting sekolah saja, tidak. Tapi sadar dari rumah, oh saya berangkat sekolah, mau belajar, menuntut ilmu. Nah itu kita memang agak susah ya Bapak Ibu untuk menerapkan kesadaran kepada siswa itu. Selanjutnya bermakna. Nah bermakna ini ketika peserta didik dapat menerapkan pengetahuan secara kontekstual atau relevan dengan kehidupannya. Proses belajar peserta didik tidak hanya sebatas memahami informasi penguasaan, tapi kemampuan ini mendukung potensi jangka panjang. Dan konsep pembelajaran bermakna ini melibatkan peserta didik dengan isu nyata dan konteksnya. Jadi mereka merasa kita memberikan makna dalam pembelajaran itu. Apa yang mereka dapat itu bermakna. Mereka ingat seperti itu maksudnya. Ya, dengan kehidupan nyatanya di rumah sesuai dengan apa yang disampaikan di sekolah. Itu mereka mempunyai makna. Oh, saya belajar hari ini tadi sama Ibu Sri misalkan. Nah, itu tadi saya belajar tentang ini bermakna. Jadi ingat pola pikir mereka itu. Nah, yang terakhir ini menggembirakan. Nah, menggembirakan ini suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan termotivasi ini. Kita juga menuntut anak untuk bagaimana sih caranya biar mereka ini gembira ya. Kita masuk ke kelas, kita senyum itu berarti sudah mulai untuk mengajak mereka bergembira ya. Dan mereka senang kita masuk kelas, bukannya malah belajar ini lagi seperti itu, tidak bergembira berarti malah apa namanya males ya. Bapak itu nak masuk, Bapak Ibu itu nak masuk. Nah bagaimanapun itu anak pas kita masuk sampai kita keluar itu anak harus merasa bergembira dalam pelajaran kita. Karena pengalaman saya Bapak Ibu ya, saya sebagai guru dan juga saya sudah menjadi guru sekarang. Kita itu mau belajar itu terutama itu dari gurunya. Kalau kita senang dengan gurunya, kita akan merasa senang dengan pelajaran yang diberikan guru itu, maupun pelajaran yang kita tidak suka atau sulit. Tapi kalau kita senang dengan gurunya, senang, berarti hatinya senang gitu loh ya. Berarti bergembira, senang. Tapi maupun kita suka dengan pelajaran itu, tapi dengan gurunya kita tidak share, tidak suka ya, nggak share lah sama gurunya, itu males jadinya. Nah itu, kita perlu menciptakan pembelajaran yang menggembirakan. Jadi ada 3 prinsip Bapak Ibu. Apa yang pertama tadi? Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ya. Mana tadi? Ya. Terima kasih ya Bapak Ibu ya sudah mau mendengarkan dan sudah mau menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Sebenarnya saya ada speaking lagi. Berkesadaran terakhir ya, sebelum saya tutup ya. Setelah ini langsung nanti diambil alih oleh Ibu Sri ya. Ada namanya tepuk berkesadaran. Nah, jadi selain siswa kita juga harus sadar ya, sadar akan apa namanya tugas kita sebagai guru, sadar akan kita harus nih. Ayo, ini tepuk terakhir ya. Mari kita sadar semuanya ya sebagai guru ya. Yang Bapak Ibu kita tegak sadar. Aku tahu, aku sadar itu ya. Ini dulu ya. Aku tahu, aku sadar, lakukan. Aku tahu, aku sadar, lakukan. Aku tahu, aku sadar, aku tahu, aku sadar. Aku tahu, aku sadar, lakukan. Jadi yang pertama sekali, kita
Ya kali ya. Ada nggak kan? Ayo. Ayo, kita berdua kesadaran, jadi kita sadar ya. Sudah siap? Ya, saya mulai ya. Topik berkesadaran. Aku tahu, aku sadar, ku lakukan. Aku tahu, aku sadar, ku lakukan. Aku tahu, aku sadar, aku tahu, aku sadar, aku tahu, aku sadar, ku lakukan. Bisa ya? Nah, saya lagi ya. Ya semangat ya. Ayo. 1, 2, 3. Ya, topik berkesadaran. Aku tahu, aku sadar, ku lakukan. Aku tahu, aku sadar, ku lakukan. Aku tahu, aku sadar, aku tahu, aku sadar, aku tahu, aku sadar, ku lakukan. Tepuk tangan kita semua. Ya, briefing terakhir ini adalah penutupan. Terima kasih, mohon maaf jika saya ada kesalahan kepada Allah yang mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti Hayato SPDGR sudah memberikan materi yang sangat luar biasa kepada kami semua. Untuk selanjutnya materi yang lebih luar biasa lagi, Bapak Musbil SPDGR kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini mungkin ingin waktu, ya mungkin ada juga request ya dari teman-teman, ya untuk pengibasan ini ya kita batasi waktunya. Memang dari Fasil itu tidak ditentukan waktunya jam berapa sampai jam berapa atau menit berapa sampai berapa, enggak. Ya, tapi intinya kita sudah mengimbaskan kepada rekan-rekan guru ya apa ilmu yang telah didapat selama pelaksanaan pelatihan PM ya. Jadi oleh karena itu dalam hal ini mungkin dalam pemaparan saya enggak begitu perfect sama dengan fase-fase yang begitu profesional ya, saya minta maaf ya, karena ini masih tahap belajar. Jadi kita semua ya diminta untuk memaklumi. Ya, jadi dalam hal ini kami dengan Bu Aya itu sudah membagi modul. Itu ada 7 modul yang akan disampaikan karena kami utusan dari SMP 1 Moratala cuma ada 2, ada yang 3 juga. Ya, tapi ini ada 2, maka dibagi beberapa modul. Kalau dipaparkan mungkin ya nggak cukup 1 hari. Dalam 7 modul aja kemarin itu hasilnya ada 3, itu habis 7 modul. Ya, jadi oleh karena itu ya kita tidak akan memaparkan semuanya. Ya, tidak akan memaparkan semuanya. Mungkin ya dalam pemaparan dari Bu Aya tadi ada sedikit banyak yang sudah disampaikan. Jadi kalau sudah disampaikan berarti saya tidak akan menyampaikan lagi. Jadi saya anggap ya Ibu Bapak ya semuanya sudah mengerti ya apa yang telah disampaikan oleh Ibu Aya. Oke. Di sini saya akan memaparkan atau mengimbaskan tentang Nah, di sini ada apa itu pembelajaran mendalam. Nah, definisinya pembelajaran mendalam adalah pendekatan filosofis dalam pendidikan yang berfokus pada proses belajar yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistik melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Jadi di sini ya kita telah memahami bahwasanya proses belajar itu
ya ada beberapa berkesadaran. Itu sudah dipaparkan oleh Ibu Ayah. Bermakna, bagaimana ya proses belajar yang bermakna? Ya, apa saja yang kita harus lakukan selama kita di dalam kelas? Ya, mungkin yang bermakna itu kita jangan sampai ya anak-anak itu membosankan. Kadang-kadang kita memberikan suatu pembelajaran, kita memberikan materi itu secara monoton. Jadi di sini ada variasi yang harus kita berikan kepada anak, yang bisa membuat materi itu bermakna. Ya, apa saja contohnya? Misalnya kita ya belajar matematika misalnya, ya, bagaimana hitung-hitungan, bagaimana kubus atau bagaimana apa yang lain-lainnya itu. Jadi itu harus bermakna. Yang kedua adalah yang menggembirakan. Bagaimana anak itu bisa senang, bagaimana anak itu bisa bergembira ya selama kita memaparkan pembelajaran itu. Ya. Jadi dalam hal ini untuk mengembangkan pembelajaran yang menggembirakan ini, bagaimana? Ya kita harus bisa membawa anak itu dengan hati yang senang, hati yang yang bisa menggembirakan, ya. Supaya anak itu tidak jenuh, ya, dalam belajar. Ya contoh ya, kalau misalnya matematika itu kan kadang-kadang kan anak ada yang suka, ada yang kurang gitu kan, karena ya banyak rumus, banyak apa yang akan dipelajari. Jadi masing-masing anak itu kan berbeda-beda, ya, berbeda-beda cara pola pikirnya. Dan selanjutnya adalah berkesadaran, ya, itu juga sudah dipaparkan oleh Pak Ayah. Jadi dalam hal ini saya tidak akan memaparkan lagi, ya, kan nanti kalau dipaparkan nanti akan panjang kali lebar, ya. Jadi oleh karena itu kita lanjut aja pada. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran mendalam. Nah, di situ satu menciptakan pemahaman konseptual yang mendalam melalui sekedar hafalan. Nah, itu juga sudah saya paparkan pada awal tadi, yaitu contoh dalam pelajaran matematika. Jadi pelajaran matematika itu kan tidak bisa dengan sistem hafalan ya. Ya, contohnya aja kalau misalnya dalam pelajaran agama kalau misalnya kita akan memberikan satu tugas hafalan, anak-anak itu kadang-kadang ya susah. Kita kasih waktu berapa hari, susah untuk menghafalnya. Ya, jadi oleh karena itu sekarang ini lebih kita tekankan lagi kepada anak, bukan artinya kita untuk menghukum anak dengan hal-hal seperti itu, tapi adalah untuk memberikan suatu pembelajaran yang bermakna ya kepada anak. Yang kedua adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analitis. Ya. Yang keempat adalah mendorong siswa untuk dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai situasi kehidupan nyata. Nah, sekarang ini bagaimana? Ya, siswa itu melaksanakan ya pembelajaran itu dalam kehidupan nyata. Ya, dalam kehidupan nyata itu, misalnya pelajaran agama. Ya, bukan hanya kita memberikan suatu hafalan atau tugas-tugas lainnya, tapi dalam kehidupan sehari-hari bagaimana dia? Contoh misalnya hormat kepada orang tua. Bagaimana dia? Sama gurunya hormat, tapi bagaimana dengan orang tuanya di rumah? Ya, kita lihat banyak sekali anak-anak kita ini yang moralnya kurang. Kadang-kadang jangankan ini, dengan kita aja sebagai guru kadang-kadang susah, kita panggil aja malah berlari. Ya, dengan orang tua apalagi. Nah, itu ya. Jadi oleh karena itu ya kita harus yang keempat, mempersiapkan generasi. Yang kedua ya, mengembangkan kemampuan kritis, analisis, mendorong siswa untuk dapat mendapat pengetahuan dan keterampilan bersituasi di kehidupan nyata tadi. Ya, jadi oleh karena itu kita benar-benar dapat, ini pelajaran agama yang saya paparkan di sini adalah ya seperti hormat pada orang tua, hormat kepada guru. Dalam kehidupan nyatanya bagaimana? Ya kurang. Ya, kurang dalam menghargai dan menghormati, dan begitu juga dengan teman-teman sebayanya. Selanjutnya adalah mempersiapkan generasi yang adaptif, kritis, dan kreatif menghadapi tantangan masa depan. Nah, sekarang ini sudah
abad 21. Ya. Kita harus betul-betul ya paham ya dengan anak-anak sekarang ini banyak dekadensi moral ya. Ya mungkin dalam pembelajaran agama moralnya, akhlaknya, budi pekerti, adab ya itu kurang ya. Ya kita hanya bisa sebatas itu. Selanjutnya kita serahkan kepada orang tua bagaimana pembinaannya ya. Bagaimana ya cara orang tua untuk membimbing ya anaknya di rumah. Selanjutnya nah ini dapat definisi profil lulusan ya, itu sudah dipaparkan oleh Ibu Ayah, jadi tidak perlu lagi saya mengulas. Nah di sini ada 3 pengalaman belajar atau 3M. Yang pertama adalah memahami. Ya, memahami peserta didik menyerap informasi baru melalui proses mental seperti membaca, menyimak, menganalisis dan menautkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Pemahaman yang kuat menjadi bekal untuk sebelum melaksanakan ke tahap berikutnya. Di sini kita yang tahap pemahaman, ya, memahami. Jadi peserta didik itu akan mencari informasi baru. Jadi sebelum kita masuk dalam pembelajaran, sebelum kita masuk pembelajaran baru, maka anak-anak itu bisa memberikan flashback kepada pelajaran yang terdahulu. Jadi dalam hal ini peserta didik bukan hanya menyimak, tapi juga bisa menganalisis dan menautkan materi baru. Itu. Yang kedua, mengaplikasi. Setelah paham pengetahuan, pengetahuan perlu dipraktekkan. Di tahap ini, di tahap ini peserta didik memakai daya pikir kritis dan kreatif untuk menyelesaikan masalah atau tugas nyata. Yang ketiganya adalah melalui proses ini peserta didik itu merefleksi. Yang ketiga, melalui proses ini peserta didik menengok atau melihat kembali apa yang telah dipelajari dan dilakukan, menilai sejauh mana pemahaman serta mendapatkan sudah berhasil, lalu menyusun rencana perbaikan untuk kesempatan belajar berikutnya. Jadi kalau misalnya sudah memahami, sudah mengaplikasikan, jadi peserta didik itu menengok kembali atau yang melihat kembali apa yang telah dipelajari, yang dilakukan sejauh mana pemahaman mereka ya di saat pembelajaran itu, ya. Jadi harus adanya refleksi, ya. Nah, di sini ada pengalaman belajar pada pendekatan pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah memahami. Ya, memahami itu dapat dibagi beberapa poin: menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya, menstimulasi atau merangsang proses berpikir peserta didik, menghubungkan dengan konteks nyata dan atau kehidupan sehari-hari, mengkonstruksikan atau membangun pemahaman melalui pengalaman nyata, memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif, menanamkan nilai-nilai moral dan etika dan nilai positif lainnya. Ya, mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter peserta didik. Contoh, nah ini contohnya adalah guru mengeksplorasi pengalaman-pengalaman peserta didik terhadap permasalahan sosial masyarakat sebelum menyampaikan topik permasalahan sosial pada pembelajaran ini. Kita contohkan pada pembelajaran IPS. Contoh kedua adalah memberikan data kemiskinan di Indonesia serta meminta peserta didik untuk memahami dan memberikan tanggapan. Ini adalah contoh daripada pengalaman pembelajaran mendalam pada poin memahami. Kedua, mengaplikasikan. Ya, mengaplikasikan merupakan pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasikan pengetahuan secara kontekstual. Ya, jadi kita harus mengaplikasikan setelah memahami apa yang telah diberikan tadi, kita harus mengaplikasikan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, contoh seperti kita bisa menerapkan pengetahuan itu secara individu boleh, secara berkolaboratif boleh, ya.
Jadi dalam hal ini bentuk pengalaman belajar itu ya bisa dari segi pemecahan masalahnya juga bisa, pengambil keputusan dan dan bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah merefleksi. Ya, merupakan proses saat peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dan tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Refleksi ini juga bertujuan untuk memahami jauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Jadi intinya adalah bagaimana pembelajaran itu tercapai itu mungkin ya dari anak itu sendiri. Kita tahu misalnya kita dalam belajar ya dari dalam kelas. Ya, mungkin anak itu kita berikan suatu tugas, kita berikan suatu latihan atau apapun itu, yang anak-anak itu kurang ya respon, lalai. Ya, jadi oleh karena itu kita harus merefleksi ya pekerjaan daripada siswa tersebut. Mengaplikasikan kita peserta didik mengaplikasikan pengetahuan secara kontekstual. Ya, pengetahuan yang perlu peserta didik pada tahap memahami diaplikasikan sebagai proses perluasan pengetahuan. Tahapan ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan pengetahuan baik secara individu maupun kolaboratif. Pendalaman pengetahuan ini dilakukan dalam bentuk pengalaman belajar, pemecahan masalah. Ya, ini sama dengan yang sudah saya paparkan tadi ya, jadi tidak perlu diingatkan lagi. Nah, di sini ada 3 prinsip asesmen. Yang pertama adalah berkeadilan. Ya, pendidikan melakukan penilaian yang tidak biasa oleh latar belakang, identitas atau kebutuhan khusus. Kedua adalah edukatif. Edukatif itu adalah penilaian yang biasakan digunakan sebagai umpan balik baik peserta didik dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Yang ketiga adalah objektif, penilaian yang didasarkan pada informasi, faktual atau pencapaian, perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Jadi dalam berkeadilan ini ya kita betul-betul yang bisa mendampingi atau memberikan suatu motivasi terhadap anak. Yang kedua adalah untuk edukatif. Jadi untuk edukatif ini peserta didik dan orang tua ya termasuk juga guru ya kita harus memberikan suatu pembelajaran atau misalnya umpan balik kepada siswa. Ya, selanjutnya nah, di sini ada asesmen pada pembelajaran mendalam. Itu ada 2, asesmen formatif dan juga ada asesmen sumatif. Apa itu asesmen formatif? Yaitu asesmen diawali pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan murid untuk mempelajari materi ajar yang mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Jadi untuk pelajaran awal, ya kita tidak hanya langsung untuk memberikan suatu materi. Ya, kita harus ada pembelajaran awal. Misal, ya kita baca salam, terus kita mengkondisikan anak. Di kelas itu mungkin ada sampah, jadi kita berikan dulu sama anak untuk membersihkan kelasnya dan juga untuk merapikan pakaiannya. Nah, kalau sudah selesai, baru kita lanjut untuk merencanakan pembelajaran kita. Yang kedua adalah asesmen di dalam proses pembelajaran. Nah, setelah selesai semua, maka kita harus melaksanakan pembelajaran itu dengan baik, ya, sekaligus untuk memberikan umpan balik ya terhadap siswa. Yang ketiga adalah asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Di situ ada 2. Pertama adalah kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Jadi itu, ya. Nah, di sini ada PPM ya, perintah pembelajaran. Yang pertama identifikasi. Nah, di situ ada identifikasi dapat dibagi pula. Pada 3 mengidentifikasi kesiapan murid, ya. Yang kedua memahami karakter materi pelajaran.
3. Menentukan dimensi profil kelulusan. Yang keduanya adalah desain pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran, menentukan kerangka pembelajaran, praktis, pedagogik, kemitraan, pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Ini juga sudah dipaparkan oleh Bu Aya ya? Belum ya? Belum. 3 adalah asesmen pada awal pembelajaran, asesmen pada proses pembelajaran, asesmen pada akhir pembelajaran. Jadi di sini kita bukan hanya memberikan suatu asesmen awal saja, tetapi juga harus diberikan asesmen pada proses pembelajaran dan asesmen pada akhir pembelajaran. Mungkin dalam asesmen pada proses pembelajaran mungkin kita bisa memberikan tugas-tugas kepada anak, dan asesmen pada akhir pembelajaran ya bisa saja kita memberikan ya PR atau tugas di rumah. Yang selanjutnya adalah pengalaman belajar. Ya, merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Yang kedua adalah mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan dan merefleksi. Nah, ini sudah ini dah. Kesadaran. Oke. Jadi ya itu yang bisa disampaikan. Ya semoga apa yang disampaikan ini kita sama-sama belajar. Kayak saya juga belum ingat. Jadi semoga apa yang disampaikan tadi ya kita ya bersama-sama bisalah untuk merubah mindset kita ya di dalam melaksanakan pembelajaran. Ya kita sama-sama belajar, mungkin ada kekurangan dan ataupun kelemahan kita. Ya ini kami juga belum selesai ya untuk PPM ini, karena masih ada lagi tugas yang akan dilaksanakan. Insya Allah nanti ya kami juga apa istilah dipaparkan oleh Bu Aya tadi, kami juga akan melaksanakan prakteknya ya, praktek ya belum tahu kan ya insya Allah hari Sabtu, dan setelah itu nanti videonya itu nanti akan diunggah dan juga akan direfleksi di saat on tanggal 9 di SMP 1 Muara, di SMP 1 Mariana. Ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu juga nanti akan terpanggil. Ya, jadi sama-sama berbagi pengalaman lah. Ini juga termasuk berpengalaman. Oke? Ya saya cukupkan untuk pengimbasan pada hari ini. Ya, karena waktu udah menunjukkan jam 12, kita juga masih ada satu acara lagi. Ya, jadi ya salah. Kalau ada kesalahan dan kekurangan saya minta maaf ya, karena kesempurnaan adalah milik Allah. Ya kita sebagai manusia mungkin banyak salah daripada benar. Oke? Ya sebelumnya ya saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.